Dari abad ke-8 hingga abad ke-11, bangsa Viking terkenal karena menjelajahi dunia dan menempuh jarak yang jauh, yang sebelumnya dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai suatu prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ekspedisi mereka dikatakan telah meluas dari Eropa Barat ke Asia Tengah. Dari sinilah sumber-sumber menunjukkan sejauh mana bangsa Viking memiliki kontak dengan dunia Muslim selama zaman kuno. Meskipun bangsa Viking telah menjarah beberapa kota di Eropa Barat dan Timur, para sejarawan menguraikan bahwa di tanah-tanah yang diperintah Muslim, seperti yang diperintah oleh Abbasiyah, bangsa Viking menemukan kerajaan yang melampaui mimpi terliar mereka. Wilayah kekuasaan Abbasiyah, khususnya ketika di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid, terbiasa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai suku bangsa dan kepercayaan. Hal ini terbukti dengan para ulama yang berasal dari berbagai latar belakang dan juga dalam sumber-sumber yang mereka peroleh dan terjemahkan di lembaga-lembaga seperti Bait al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan. Bukti pertukaran antara Raja Karlemagne dan Harun al-Rasyid mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan baik. Beberapa sumber meyakini bahwa hubungan antara Harun al-Rasyid dan Raja Karlemagne bersifat progresif sedemikian rupa sehingga Harun al-Rasyid menghadiahkan banyak hadiah termasuk beberapa jenis parfum bersama dengan jam air pribadinya. Hal ini tampaknya kontras dengan hubungan Raja Karlemagne dengan bangsa Viking yang diyakini telah memandang mereka dengan sangat hina sehingga ia menangis dengan sedih saat memikirkan kejahatan apa yang akan mereka lakukan terhadap keturunannya dan rakyatnya. Sama seperti pedagang dan saudagar dari dunia Muslim, pedagang Viking juga tampaknya menunjukkan sistem barter untuk memperdagangkan barang, terutama dengan komoditas seperti bulu, madu, kulit, gading, ikan dan komoditas lainnya. Hal ini menggantikan perak yang berharga dan mahal pada saat itu. Pedagang Viking membawa koin perak Abbasiyah dalam jumlah besar ke Skandinavia, ribuan koin telah ditemukan di Rusia dan Baltik, seperti yang dilaporkan oleh Timothy F. H. Allen, Joseph A. Tainter dan Thomas W. Hoekstra dalam buku mereka, Supply Side Sustainability. Memang, penggalian banyak situs di negara-negara Skandinavia saat ini dapat dikatakan karena penerjemahan catatan tersebut yang dibuat oleh para penjelajah dan sarjana dari negeri-negeri Muslim ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Profesor Thomas S. Noonan juga menyoroti bahwa itu adalah simpanan dirham, koin-koin Arab, yang membantu memicu zaman Viking. Terlebih lagi, dirham dikatakan dianggap memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga di Viking York dan Dublin antara abad ke-10 dan ke-12 digunakan sebagai mata uang umum. For the Vikings, the Muslims coined dirhams in silver. This would have been super attractive to the Vikings. Because, aside from being pretty durable and long-lasting, silver is also very convenient for how easily it can be transported, which would have obviously complemented the Viking way of life with its emphasis on raiding and settling in different places. At the time, some Viking settlements did not have their own currency, and may well have used dirhams instead. This might be why silver dirham coins found throughout Scandinavia were cut in half or even in quarters. Mirip dengan bangsa Viking, para penjelajah dan sarjana dari berbagai dinasti Muslim juga terbiasa bepergian atas nama penguasa mereka. Selama kunjungan mereka ke pusat-pusat perdagangan seperti Kiev dan Novgorod, bagian dari rute perdagangan Volga, diyakini bahwa mereka pertama kali mulai mencatat pengamatan mereka mengenai bangsa Viking, atau Rus sebagaimana mereka disebut dalam bahasa Arab. Para sejarawan dari dunia Muslim yang bermarkas di Baghdad, di antara bangsa Khazar, dan negeri-negeri lain telah memberikan reputasi kepada bangsa Viking sebagai pedagang yang fokus utamanya adalah pada perdagangan. Namun para sejarawan di Al-Andalus memiliki pendapat yang berbeda karena serangan yang sering dilakukan oleh bangsa Viking. Armada Viking menjarah Lisbon, Seville, Cadiz, dan Algeciras di Emirat Cordova dan Asilah di Maroko. Sebagai balasan, pasukan Emir menjebak armada Viking di Sungai Guadalquivir dan menghancurkan 30 kapal serta menewaskan 1.000 orang Viking. Sebagian besar dari 400 orang Viking yang ditangkap dieksekusi. Bangsa Viking melakukan banyak serangan terhadap negara-negara Muslim dan Kristen di semenanjung Iberia. Akhirnya, komunitas Viking yang menetap, yang masuk Islam di Tenggara Seville, menjadi terkenal karena memasok keju ke Cordoba dan Seville. Selain pernyataan di atas, John M. Ridley menulis,
Alfonso I, memerintah 739-757, mengorganisasi pertahanan yang kuat dan tegas terhadap bangsa Viking, dan Asturia mengusir bangsa Viking, sebagaimana mereka telah menghentikan kaum Muslim. Sebagai tanggapan, bangsa Viking menyerbu wilayah Muslim di Lisbon dan kemudian berlayar di sekitar semenanjung dan menyusuri sungai Guadalquivir untuk mengepung Seville. Setelah terhuyung-huyung dari serangan pertama, kaum Muslim di bawah Abdurrahman II, memerintah 822-852, belajar untuk mengatasinya dengan melawan mereka hingga menemui jalan buntu. Saat bangsa Viking berbaris kembali ke kapal mereka dengan barang rampasan dan tahanan untuk dijual sebagai budak, peluang untuk penyergapan meningkat. Kapal-kapal Muslim menjebak kapal-kapal Viking di pelabuhan sungai dan mempelajari penggunaan setidaknya satu varian api Yunani untuk membakar kapal-kapal tersebut. Meskipun mereka mungkin tidak dianggap penting oleh masyarakat Al-Andalus, serangan mereka menunjukkan kekuatan militer dan strategi efektif mereka. Arkeolog Bejeren Mihre dikatakan berpendapat bahwa mereka, bangsa Viking, bukanlah bangsa barbar yang bodoh. Mereka tahu persis jenis tekanan militer dan ideologis yang mereka hadapi. Bersamaan dengan runtuhnya negara Samanid, habisnya tambang perak yang mengakibatkan penurunan kualitas perak, serta kekalahan mereka pada tahun 971 oleh Pangeran Aragon, Gonzalo Sanchez, maka berakhirlah zaman Viking pelaut di Mediterania. Perlu dicatat bahwa bangsa Viking juga merupakan tentara bayaran yang bertempur untuk berbagai bangsa. Misalnya, terdapat dua prasasti rahasia di Hagia Sophia di Istanbul yang berasal dari abad ke-9, yang diyakini milik seorang Viking bernama Halfdan meskipun beberapa orang berpendapat bahwa ia bisa jadi adalah seorang visitor. Namun secara umum diyakini bahwa ia adalah seorang prajurit bayaran jauh sebelum Garda Varangian, sebuah unit Viking elit dari tentara Bizantium. Pada tahun 1041 ekspedisi Viking yang dipimpin oleh Ingvar te Widevarar ke Kaukasus melawan negara-negara Muslim mengakibatkan kekalahan telak. Hal ini menyebabkan para sejarawan seperti Jonathan Clemens mencatat, bangsa Viking meninggalkan dunia Muslim sendiri, lebih memilih untuk menjadi tentara bayaran di pasukannya, atau berdagang dengan komoditas berharga seperti budak. Mereka mungkin adalah perampok di ujung rute perdagangan Eropa, tetapi di ujung timur tengah mereka adalah pedagang. Sekali lagi, menunjukkan hubungan dan evolusi antara bangsa Viking dan Muslim dari waktu ke waktu.